berjalan menghampirimu, memandang keindahanmu. Ku jadikan tujuanku, ya Allah Bapakku. Ku angkat tangan untukmu sebagai tanda penyerahanku. Di tanganmu seluruh hidupku, pakailah aku. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih untuk-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih untuk-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Shalom jemaat Tuhan, kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menghormati Allah kita yang hidup. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh datang menyembah Engkau. Kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau di tempat. Mari Allah Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami, ubah kami Tuhan. Bapa, biarlah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan tuntunan Roh Kudus. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus, kami mulai ibadah ini. Amin. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kami menyadari Bapa, bila selama ini kami belum berkenan di hadapan-Mu, beri kami kesempatan ya Bapa, ubah hidup kami. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku kembangkan satu yang
Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini kerinduan kami. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku berkenan padamu. Sekali lagi dengan tulus katakan di hadapan Bapa. Yang ku perlu, Benar Tuhan, ku memohon kepadamu pagi hari ini. sempurna seperti Bapa. Ini kerinduan kami di hadapan. Dengan Yesus Ini tujuan hidup kami, teladan. meneladani hidupmu ya Bapa. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku berkenan padamu. Apa rinduku bagimu Allahku ya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sukacita bersama kami senantiasa bila kami dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu silakan menyapa. Muka belakang, kiri kanan, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita ingin memuji Tuhan di setiap waktu, di setiap langkah hidup kita. Amin. Mari coba Tuhan, angkat pujian. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku,
hadapan Tuhan. Katakan, kami mau memuji Engkau Tuhan di setiap langkah hidupku. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Amin. Sekarang ku tahu mulia jalanku, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Coba saja katakan, sekarang ku tahu, sekarang ku tahu, amin. Mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Sekali lagi katakan, sekarang ku tahu Tuhan, sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan ditinggikan. Hanya Engkau yang layak, amin. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Iya Bapak, kami tak tahu sampai kapan hari hidup kami. Namun yang pasti, kami tahu kami akan berkenan di hadapan-Mu. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku sempurna, bagi Bapakku sesuai ajaran.
Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu sampai akhir hidup kami. Kami mendapat perkenanan yang daripada Engkau Tuhan. Sebab itu Bapa di sorga, beri kami kekuatan untuk kami tetap berjuang mempertahankan iman kami kepada Engkau Bapa. Apapun menjadi tantangan kehidupan ini Tuhan, kami kuat karena ada Engkau beserta kami Bapa. Pagi hari ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran-Mu, karena kami percaya dan kebenaran firman-Mu yang sanggup memberikan kami pengharapan, kekuatan yang baru, yang sanggup mengubah hidup kami, yang sanggup memulihkan kami, memberikan kemerdekaan bagi kami Bapa. Urapi dan berkati setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini. Engkau yang berkata-kata, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Hikmat pewahyuan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami semua siap untuk kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika pujian ini dinyanyikan, saya merasa saya bergetar Bapak Ibu Saudara. Biasanya pujian ini saya nyanyi biasa saja. Tapi kenapa pagi hari ini ada satu rasa di hati saya kayak gitu, kayak sakit Bapak Ibu Saudara. Kayak ada satu hal yang saya merasakan berat perjalanan hidup ini. Tapi dengan pujian ini meneguhkan kita di dalam Tuhan. Ada satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Karena dikatakan dan pujian ini sampai akhir hidup kita. Kita mendapat perkenanan. Siapakah yang mendapat perkenanan itu Bapak Ibu Saudara? Orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Orang yang takut dan gentar kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Inilah orang yang mendapat perkenanan itu. Pulang ke langit baru, bumi baru Bapak Ibu Saudara. Ini satu hal menjadi kerinduan kita di tempat ini. GSKI Bukit Raya selalu menggaungkan bahwa satu tujuan kita pulang ke langit baru, bumi baru. Itu tujuan kita hari ini. Tapi bagaimana supaya kita bisa masuk dalam apa yang menjadi kehendak Allah, dikatakan tadi, kembali kepada rancangan Allah yang sempurna. Menjadi serupa dengan Bapa kita. Maka hari ini selalu diingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada bahwa kita harus hidup dalam kekudusan Allah. Hidup dalam kesucian Allah. Supaya benar-benar kita mendapat perkenanan itu ketika kita menutup mata Ibu Saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita mendapat perkenanan, kita mendapat perhentian di tempat yang sudah disediakan oleh Bapa kita. Itu langit baru, bumi baru Bapak Ibu Saudara. Saya Bapak Ibu Saudara, Bapak hari ini kami mengalami kedukaan. Saudara ipar kami dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menjadi pertanyaan buat saya hari ini dan membuat dalam hati saya ada satu kesedihan. Saya berkata dengan Tuhan, Tuhan saya rindu semua keluarga saya boleh diselamatkan. Saya rindu semua keluarga saya boleh mendapat perkenanan kepada Engkau Tuhan. Ketika Tuhan panggil mereka, mereka sudah siap sedia gitu. Mereka sudah mendapat perkenanan yang daripada Engkau. Ini menjadi doa saya. Hari-hari terakhir ini saya selalu sedih melihat keadaan. Karena keadaan zaman ini. Tadi pagi saya diteguhkan juga oleh khotbah dari Bapak Gembala senior kita. Dan setiap pujiannya mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan menjemput kita. Tapi sementara ada kesempatan. Dalam kesempatan ini kita harus mengisi hidup kita. Hari lepas hari, tiap saat, tiap detik, tiap menit kita harus menjaga hidup kita. Supaya hidup kita terus dalam perkenanan Tuhan. Hidup kita dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hidup dalam kesucian dan kudusan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu kapan waktu kita Tuhan panggil. Kita hanya menunggu nomor antri, nomor urut kita. Tapi sebelum waktu itu tiba, mari kita mempersiapkan diri kita lebih lagi di dalam Tuhan. Miliki rasa takut dan gentar akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu
Waktu Tuhan menjemput kita, kalau kita masih hidup dalam dosa, hidup dalam keterikatan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam keinginan-keinginan daging kita, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Kalau kita belum siap, apa yang terjadi? Api neraka tempat kita. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan oleh firman Tuhan. Saya sudah mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan bawa lain. Mari kita membuka di Yesaya pasal 55, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah khotbah ini. Tapi kenapa pagi hari ini Tuhan ingatkan, padahal saya tidak membawa ini. Saya sudah coret-coret buat catatan, Tuhan bawa lain. Mari kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesaya pasal 55. Saya akan membacanya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ayat ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemukan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang pertama dikatakan, hai engkau yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar, maka ia akan dikenyangkan. Matius pasal 5. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, maka dia akan dipuaskan, ia akan dikenyangkan. Dan kebenaran firman Tuhan ini, mari engkau yang haus, engkau yang lapar, minumlah dan makanlah. Kata firman Tuhan, kalau kita tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita tidak akan bisa mencari Tuhan. Ada orang hanya datang ke gereja hanya memenuhi karena dia orang Kristen, menunjukkan kepada gembalamu, menunjukkan kepada sesamamu bahwa engkau orang Kristen. Jadi hanya sebagai kewajibanmu menjadi orang Kristen masuk gereja. Tapi ketika engkau masuk gereja, engkau memiliki rasa haus dan lapar, engkau mencari Tuhanmu yang sesungguhnya. Dikatakan tadi ayat ke-6, carilah Tuhan semasa dia masih berkenan atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan, kalau sudah kita menutup mata, mau kita gimana pun tidak bisa lagi kita mencari Tuhan. Semasa kita punya waktu untuk mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan segenap hidup kita, segenap hidup kita. Kata firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap hatimu. Berarti tidak hanya setengah-setengah, segenap seluruh hidup kita buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini orang yang memiliki rasa haus dan lapar. Segala sesuatu dia lakukan untuk Tuhan. Apapun dia lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita melakukan karena kita pingin dihormati orang lain. Kita melakukan supaya orang lain melihat aku aktif dalam pelayanan, melihat aku rajin ke gereja, aku sebagai aktivis gereja, aku sebagai penetua, aku sebagai diakon. Jangan hanya itu, tapi benar-benar karena engkau mencintai dan mengasihi Tuhan, engkau mencari Tuhan.
Karena engkau memiliki rasa takut dan gentarmu kepada Tuhan. Disinilah dikatakan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Maka berapa ayat dari ayat pertama ada berapa teguran yang diingatkan. Jangan engkau membelanjakan, dikatakan. Mengapa engkau harus belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini sebuah teguran. Kita melakukan sesuatu yang tidak mengenyangkan, tidak menyukakan hati Bapa. Tapi kita melakukan segala sesuatu untuk kita menyukakan hati Bapa kita. Supaya kita dapat perkenanan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara. Hari-hari terakhir ini benar dikatakan oleh firman Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di mana iblis pun tidak tinggal diam atas kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di mana iblis tidak tinggal diam atas orang-orang yang mencintai Tuhan. Ada banyak hal yang dikerjakan iblis. Tapi percaya ketika engkau hidup, memberi hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang Tuhan berikan buat kita Bapak Ibu Saudara. Maka saya katakan saya hari-hari ini ada satu ketakutan dalam diri. Bukan saya takut saya mati, tapi saya takut. Oh Tuhan, adakah kesempatan buat saudara-saudaraku, keluarga besarku Tuhan. Adakah kesempatan untuk mereka diselamatkan dengan keadaan yang seperti ini. Dikatakan hidup ini singkat. Tapi banyak orang tidak mempergunakan hidup yang singkat ini. Melakukan kesia-siaan. Bergereja hanya menunjukkan bahwa aku orang Kristen. Tidak bergereja karena kita mencari dan merindukan Tuhan. Karena kita tidak takut dan gentar akan Tuhan. Kita melakukan sesuatu bukan kita melakukan buat Tuhan. Maka kata firman Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan Allah. Kita harus melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Kita boleh buka di Yakobus, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Yakobus pasal 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padaku ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Apa arti dari kebenaran ini dengan kebenaran yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara. Ada orang hanya menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Dia katakan aku sudah mengasihi Tuhan dan perbuatannya. Iman itu harus kita tunjukkan menandakan kita percaya. Iman harus dengan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Iman itu dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Orang punya iman, aku punya iman menjadi orang Kristen. Imanmu yang bagaimana? Iman itu menunjukkan ketaatanmu kepada Bapa, kepercayaanmu kepada Bapa. Ketaatanmu adalah engkau melakukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Itu ketaatan. Saya juga sebagai hamba Tuhan masih belum sempurna melakukan ketaatan kepada Bapa, Bapak Ibu Saudara. Masih belum sempurna melakukan ketaatan itu. Kadang hari ini bisa lalai, besok bisa salah. Tapi saya kadang cepat memperbaiki diri. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kadang aku aja sesuatu aja Tuhan lakukan suruh seperti ini. Nanti dulu Tuhan. Nanti dulu Tuhan. Kalau kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan, melakukan ketaatan itu full. Tanpa kita berpikir, kemarin saya diingatkan oleh Ibu Gembala. Karena saya dapat satu firman Tuhan ketika kami berdoa. Belum kejadian di keluarga duka kami. Belum kejadian Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan berbicara dengan saya ketika Ibu Gembala tanya. Apa suara Tuhan? Tuhan bilang seperti ini. Karena waktu itu aku melihat sesuatu. Tuhan bilang. Jangan ada alasan. Tunggu dulu Tuhan, aku menguburkan saudaraku. Aku menguburkan keluargaku. Mengikuti Tuhan. Lalu pas kejadian. Kami ada pertemuan doa jam 4. Padahal hari pertama kedukaan itu, aku pulang, aku diantar pagi ke sana, kami bersama semua melayat, aku tinggal, aku pulang. Di hati kecilku berkata seperti ini, nanti aja ke sana setelah ibadah. Tapi manusia dagingku, gimana kata mereka kalau aku nggak hadir, kalau aku nggak ke sana, hanya datang ketika ibadah. Tiba-tiba Ibu Gembala ingat, kamu ingat gak suara Tuhan sebelum kejadian?
Aku langsung hatiku seolah, padahal Tuhan sudah ngomong. Tapi manusia dagingku, inilah yang dikatakan ketaatan. Kita kadang tidak taat, padahal Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah mengingatkan, tapi inilah yang dikatakan. Gimana dikatakan iman, percaya Tuhan, tapi tidak memiliki ketaatan. Kalau percaya, punya iman, punya ketaatan, percaya sungguh-sungguh lakukan, maka di situ Tuhan tidak pernah membuat kita malu. Tuhan tidak pernah membuat kita sepertinya seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Tidak. Semua damai sejahtera saja. Semua tidak ada yang ngomong, biasa saja. Tapi manusia daging kita kadang seperti itu. Maka dikatakan dari kebenaran firman tadi. Yesaya tadi, kamu dikatakan carilah Tuhan semasa dia bisa untuk ditemukan. Tuhan mau kita mencari dia. Karena kemarin saya katakan ada batas waktu Tuhan tidak bisa untuk ditemukan lagi. Jangan bilang kasih Tuhan panjang lebar dan dalam. Tuhan sangat mengasihi. Tapi ada waktunya. Tuhan menyatakan ketegasan Tuhan atas hidup kita. Itu Tuhan. Tuhan akan menyatakan bagi kita. Kalau setiap orang-orang yang dia kasih. Setiap anak yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Kadang kita mengabaikan hajaran Tuhan atas hidup kita. Kita mengabaikan didikan Tuhan atas hidup kita. Kita selalu menganggap biasa sajalah. Menganggap itu biasa kok. Kadang kita tidak menyadari hal-hal seperti ini, peringatan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan mau kita berjalan di jalannya Tuhan. Supaya Tuhan mau kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Ini Tuhan. Kadang Tuhan mendidik kita melewati permasalahan hidup. Tuhan mendidik kita melewati persoalan hidup. Kadang Tuhan mendidik kita melalui hati kita sendiri. Tuhan didik dengan keegoisan kita. Dengan apa yang ada dalam hidup kita, Tuhan didik. Itu tanda Tuhan mengasihi kita. Itu kasih Tuhan atas hidup anak-anak yang dia kasihi. Kata firman Tuhan, kamu bukan anak gampangan. Maka Tuhan mendidik orang-orang yang dikasihinya. Dengan berbagai masalah, berbagai persoalan hidup. Tapi kadang kita tidak menyadari. Kita anggap itu kan biasa, kejadian biasa. Kita tidak tahu cara Tuhan mendidik kita bawa masuk kepada kehendak Tuhan. Yang dikatakan pujian tadi, serupa, sempurna seperti Bapa di surga. Tuhan mau kita bawa kita kepada rancangan Allah yang semula. Maka Tuhan didik setiap anak-anak yang dia kasih. Kalau tidak dengar sekali, 2 kali, 3 kali, dipukul Tuhan. Kalau enggak bertobat-tobat, enggak sadar, ya sudah. Itu Tuhan. Ada waktu dikatakan ketika dikatakan tadi, ayat ke-6 tadi. Carilah aku semasa aku berkenan. Mudah untuk ditemukan. Tapi hari ini kita mengaku kita orang Kristen. Kita mengaku kita pengikut Yesus hari ini. Tapi kita sebagai pengikut Yesus tidak menjadi teladan, menjadi pengikut Yesus. Tidak memberi buah buat orang lain. Tidak memberi sesuatu buat orang lain. Tuhan inginkan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kata firman Tuhan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Kita adalah surat Kristus itu, kitalah Kristus kecil itu kita harus menunjukkan karena Yesus teladan kita. Maka kita harus menunjukkan teladan Yesus atas hidup kita. Tapi ada banyak orang-orang percaya hari ini hidup mereka tidak menunjukkan teladan Kristus. Ya suka nyumpahin orang, suka gosip-gosipin orang, masih tetap hidup dalam pesta pora kemabukan, masih tetap dilakukan sama dengan dunia. Kamu serupa dengan dunia dikatakan. Roma 12. Kita jangan pernah serupa dengan dunia supaya kita boleh mendapat perkenanan Tuhan atas hidup kita. Maka dikatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. 1 Petrus 1. Tuhan mau hidup kita kudus, sekudus-kudusnya. Tidak ada yang mustahil. Allah yang akan memampukan kita ketika kita mau. Allah yang akan menguduskan kehidupan kita ketika kita percaya, aku mau Tuhan.
Maka di situ tangan Tuhan bekerja. Maka di situ tangan Tuhan selalu membersihkan kita tiap hari. Saya hari-hari ini selalu dibersihkan oleh Tuhan. Rasanya memang secara manusia, secara daging sakit. Tapi karena Tuhan mau, hidup saya mendapat perkenanan. Sia-sia saya melayani Tuhan. Sudah berapa puluh tahun kalau hidup saya tidak mendapat perkenanan. Saya juga bilang dengan Tuhan, Tuhan kalau aku sampai salah, sampai aku tidak ada bersama dan Engkau di langit baru bumi baru, sia-sialah apa yang kulakukan di dunia ini Tuhan. Tapi aku mau Tuhan, aku tidak mau sia-sia yang aku lakukan berpuluh-puluh tahun, tapi aku mau perkenanan-Mu. Maka hari ini berusaha mematikan daging itu Bapak Ibu Saudara. Berusaha mematikan daging ini. Keinginan kita sebagai manusia banyak, aku ingin begini, aku ingin begitu. Siapa yang tidak ingin? Semua pengen yang menikmati dunia. Tapi kata firman Tuhan, semua adalah kesia-siaan di bawah matahari, itu pengkhotbah bilang. Semua adalah kesia-siaan. Tapi ketika engkau hidup dalam kebenaran itu, engkau hidup dalam kehendak Tuhan, kau akan melihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Ketika Tuhan panggil, itu yang menjadi tujuan. Kau akan mengakhiri pertandingan iman dikatakan dengan kemenangan. Kemenangan itu kita akan melihat ketika kita dipanggil. Kita ada bersama dan Bapa di langit baru bumi baru. Itu tujuan kita hari ini. Amin. Oleh sebab itu siapapun kita, tidak terkecuali orang muda, orang tua, apalagi. Jangan bilang aku kan masih muda, umurku masih panjang, masih banyak kesempatan yang bisa aku lakukan. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara, umur tidak ada yang tahu. Mereka yang tua-tua aja yang harus melakukan hidup dalam kekudusan itu. Kami gak perlu, masih panjang perjuangan kami. Aku sehat-sehat saja, masih hak banyak. Aku puaskan diriku dengan dunia dulu, menikmati dunia dulu. Ada pepatah katakan, nikmati masa mudamu. Kita harus menikmati masa muda kita, menikmati masa muda di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Menikmati masa mudamu di dalam dengan dunia ini, kau akan terbawa arusnya dunia ini. Karena dunia ini bukan sedang jahat, memang sudah jahat. Dunia kita udah rusak Bapak Ibu Saudara. Ada banyak anak Tuhan yang terhisap hari ini. Tidak hanya dikatakan tadi pagi diteguhkan oleh Bapak senior kita, gembala kita. Tidak hanya orang yang di luar gereja, orang yang dalam gereja pun hari ini terhisap dengan keadaan dunia ini. Menikmati kenikmatan dunia ini. Tidak hanya jemaat-jemaat Tuhan, bahkan banyak pelayan-pelayan Tuhan pun ikut menikmati dunia. Biasa saja katanya. Nanti kalau pelayanan aja, jaga kekudusan. Di luar lepas dari pelayanan, aku sama seperti mereka. Aku sama seperti yang dulu. Tidak pernah mengalami perubahan hidup. Karena apa? Tidak memiliki rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak hidup mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ini yang terjadi. Tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Tetap memiliki karakter yang borok. Tetap memiliki karakter yang borok. Nggak mau mengalami perubahan dengan Tuhan. Tapi saya katakan kita di tempat ini harus memiliki perubahan di dalam Tuhan. Harus memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Engkau boleh sukses di luar sana, tapi engkau juga harus sukses di dalam Tuhan. Terlebih itu, kau harus sukses di dalam Tuhan. Jangan hanya sukses secara duniawi, engkau memiliki segala harta dan lain sebagainya, tapi engkau tidak punya sesuatu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Saya bilang, saya punya keluarga ipar saya ini punya. Kalau dibilang kaya hari ini. Mobil ada berapa? Mobil mewah semua. Rumah ada berapa? Apa yang bisa dibanggakan kalau anak-anak tidak takut akan Tuhan? Tidak ada yang dia bisa wariskan. Mewarisi harta dunia itu bisa lepas. Itu bisa habis. Harta di dunia ngengat dan karat itu benar kata firman Tuhan. Tapi kalau kita diwariskan harta rohani yang luar biasa, itu tidak akan pernah punah atas hidup kita. Itu yang perlu kita banggakan hari ini. Saya ingatkan keponakan-keponakan saya ketika mereka ingatkan ngantar saya pulang. Saya selalu ajarkan mereka, ayo mulai saat ini
Kita tidak tahu umurmu nak berapa. Ayo nak, bertobat, cari Tuhan hari ini. Lepaskan semua pesta pora dengan dunia. Lepaskan semua yang mengikatmu hari ini. Hidup cari Tuhan sungguh-sungguh. Bertekun dengan Tuhan. Gak usah kamu pikir kamu harus jadi orang sukses di dunia ini. Kamu harus jadi kaya. Tapi kamu kaya di surga. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi mereka apa jawaban Tuhan? Kita boleh miskin secara jasmani, tapi kita kaya secara rohani. Itu dia yang benar. Semiskin-miskinnya kita tidak pernah minta-minta. Kalau kita takut akan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Itu dia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nanti boleh baca Bapak Ibu Saudara dari Yesaya 55 ayat yang selanjutnya. Dikatakan firman Tuhan, tapi boleh buka. Kita boleh buka saja. Kita boleh baca dari ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengariri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Itu janji Tuhan buat orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup bertekun, takut dan gentar kepada Tuhan, setiap saat mencari Tuhan atas hidupmu. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan pasti menolong kita, janji Tuhan. Kepada siapakah janji itu digenapi? Kepada orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu dia. Janji itu tidak akan pernah tergenapi bagi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Janji itu tidak akan pernah digenapi. Tetapi janji itu akan digenapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang takut dan gentar kepada Tuhan, memberi hidupmu buat Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan membiarkan hidupmu. Dikatakan, karena firman-Ku keluar dari mulutku dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika firman Allah, benih itu ditaburkan di atas hidupmu, maka benih itu yang akan bekerja atas hidupmu. Benih itu akan bekerja dan membuahkan hasil atas hidupmu. Itu janji Tuhan. Ketika dari mulut Allah sendiri firman itu, maka itu yang akan bekerja atas hidupmu. Tapi ketika engkau menutup telingamu, dikatakan ayat keberapa tadi, sedengkan telingamu, buka telingamu lebar-lebar, dengarkan kebenaran ini, dengarkan apa yang Tuhan kehendak atas hidupmu, maka janji ini akan digenapi atas hidupmu. Amin. Gak usah tegang. Ayat selanjutnya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Ini bagi ketika kita dalam pembaringan. Sungguh dikatakan, kamu akan berangkat dengan sukacita. Ini loh, orang yang takut akan Tuhan. Ini berbicara tentang kematian. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Ada kedamaian, ada sukacita. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dihantar dengan damai, sukacita. Itu dia pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saya punya kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kedua orang tua saya dipanggil Tuhan. Mama saya dipanggil tahun 2006. Mama saya boleh ditanya, hidupnya dia selalu melakukan, dia rajin, dia selalu mengingatkan anak-anaknya takut akan Tuhan. Dia mempraktekkan hari keseharian hidupnya takut akan Tuhan. Ketika dia dijauhi dari keluarga-keluarga saudara-saudaranya, dia tetap tidak pernah ada dendam, tidak pernah ada iri hati, tidak ada pernah kebencian buat musuh-musuhnya. Dia selalu melakukan yang terbaik buat orang lain dalam hidupnya.
ketika dia panggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan tidak meneteskan air mata, tapi saya ada sukacita. Itulah yang dikatakan dihantar dengan damai. Ketika papa saya pun meninggal dunia tahun 2020 kemarin, bagi saya percaya dia ada bersama dengan Tuhan. Karena di masa-masa hidupnya dia melakukan hidup dalam perkenanan Tuhan. Dia mempersiapkan dirinya. Saya percaya dia ada bersama dengan Bapa di surga. Saya damai aja Bapak Ibu Saudara. Tapi kejadian kemarin membuat kedukaan yang luar biasa di hati saya. Karena saya tahu ada banyak hidup yang belum dalam perkenanan itu. Itu kesedihan saya. Saya belum sempat memberitakan Injil itu. Tapi saya katakan mereka lebih tahu Injil daripada saya. Ini Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini ayo mari kita perbaiki hidup kita hari ini. Perbaiki hidup kita. Keluar dari apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Supaya benar-benar dikatakan dari ayat ini penggenapan atas hidup kita. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Dan sebagai ganti kejubung akan tumbuh pohon morat. Dan itu akan terjadi sebagai kemakmuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Apapun tidak akan pernah lenyap dalam hidupmu. Sampai hari kematianmu pun tidak akan pernah lenyap itu. Bapak Ibu Saudara, maka hari ini ayo kita perbaiki hidup kita, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sadar dengan ini semuanya. Tuhan tolong aku. Tolong aku, manusia dagingku masih banyak yang harus dipretel Tuhan. Mampukan aku, kuatkan aku supaya aku dapat perkenananmu itu Tuhan. Supaya ketika Engkau panggil aku tidak bercacat dan bercela Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita memperbaiki hidup kita hari ini. Lihat keadaan dunia hari ini, tidak ada yang menjanjikan kita. Lihat aja kabut asap hari ini, banyak orang yang masuk rumah sakit. Apa kita bisa berharap dengan keadaan hari ini? Berharap dengan dunia hari ini? Tidak bisa. Berharap dengan kekayaanmu hari ini, toh bisa juga masuk rumah sakit oleh asap. Tidak akan bisa. Kecuali engkau berharap dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang mampu. Jangan pernah berharap kepada dunia, berharap kepada orang lain, berharap kepada kekayaanmu, kedudukan jabatanmu hari ini. Engkau tidak bisa berharap dan itu semua. Toh akhirnya juga is dead. Mati, Bapak Ibu Saudara. Itu bahasanya. Tidak ada bisa kita harapkan. Tapi ketika engkau berharap dengan Tuhan, maka di situ dikatakan pengharapanmu yang daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang terus akan mengalir dan mengalirkan air kehidupan. Itu Pemazmur ayat 1, pasal 1 ayat 3. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat Tuhan akan pelihara hidup kita hari ini. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara yang dapat saya bagikan. Renungkan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan mendidik kita hari ini supaya kita dapat perkenanan itu. Jangan takut ketika Tuhan mulai mendidik anak-anak yang Dia kasihi. Berarti Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tutup mata, Tuhan biarkan, sudah tidak punya kesempatan kita. Kalau hari ini masih ada kesempatan itu, minta Tuhan perbaharui terus hidupku supaya aku dapat perkenanan itu. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian yang terakhir tadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa. Karena supaya percaya tidak satu pun kita yang sempurna. Kita butuh tuntunan Tuhan atas hidup kita. Kita butuh pertolongan Tuhan yang senantiasa memperbaharui dan memulihkan kita. Haleluya.
Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidup. Kita angkat pujian ini sungguh-sungguh sebagai doa kita di hadapan hayatku ini tidak menentu. ya Tuhan. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum akhir-akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ini doa kita Bapak Ibu Saudara. Kerinduanku, Haleluya Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau mengakhiri dan kemenangan bersama dengan Engkau Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. serupa dengan Amin. Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan sempurna seperti Engkau Bapa. Berkenan di hadapan Mendapat perkenanan dari Engkau Tuhan atas hidup hanya kami. satu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Seperti Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. jangan sebelah, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Setengah suara angkat pujian ini berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Hanya satu kerinduanku, Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau sempurna seperti Engkau Tuhan. Kuatkan kami Bapa, mampukan kami Tuhan. Elohim Yahweh yang kami sembah. Mungkin ada di antara kami yang goyah hari-hari terakhir ini Tuhan. Kuatkan kami kembali Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu supaya hidup kami tidak bercacat dan bercela Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami sadar Tuhan, masih banyak hal-hal yang kami lakukan belum berkenan di hadapan-Mu. Tapi hari ini Tuhan kami mau melakukan apa menjadi kehendak-Mu Bapa. Kami mau Tuhan, tuntun kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam kehendak-Mu Bapa. Supaya hidup kami mendapat perkenanan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamatkan saudara-saudara kami, keluarga besar kami yang masih hidup dalam kehendak mereka Tuhan. Selamatkan mereka supaya mereka mendapat perkenanan-Mu Tuhan. Masuk dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya. Dan kebenaran firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami, memperbaharui kami, membuka sesuatu yang baru buat kami Tuhan. Agar semakin hari kami hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami serupa, sempurna seperti Engkau Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Di